Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi sejarah Indonesia yang keempat. Wah, gak kerasa nih, ternyata kita sudah masuk ke materi keempat. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kebijakan pasca VOC. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kebijakan politik pintu terbuka dan ini politik etis. Nah, kedua hal ini berhubungan. Politik etis ini ada hubungannya dengan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka dia akan mengakibatkan atau menjadi latar belakang dari kebijakan dilaksanakannya politik etis. Jadi selamat menikmati materi pada pertemuan kali ini. Kita lanjut. Kebijakan pintu terbuka. Nah, sebelumnya coba bayangkan pintu terbuka. Pintu terbuka berarti itu menunjukkan di mana kita masuk ke sebuah ruangan atau keluar dari ruangan. Ya intinya membuka akses gitulah ya. Nah, kebijakan pintu terbuka ini adalah kebijakan pemerintah Belanda di mana membuka seluas-luasnya pengusaha swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu. Nah, itu dalam bentuk apa? Nanti bentuknya dalam bentuk pabrik-pabrik dan perkebunan. Nah, kebijakan pintu terbuka ini tidak tiba-tiba ada. Ada latar belakang yang menyebabkan kebijakan ini diterapkan di Hindia Belanda saat itu. Apa saja latar belakangnya? Ada dua yang akan kita bahas, yaitu Partai Liberal. Sebelumnya, silahkan Ibu minta kalian buat membaca itu selama 10 detik. Latar belakang. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas sebagai latar belakang terjadinya kebijakan pintu terbuka. Yang pertama adalah Partai Liberal. Sebelumnya silahkan baca dulu tentang Partai Liberal ini. Ibu kasih waktu 10 detik. Nah, sudah ya. Nah, ini kemenangan Partai Liberal pada pemilu di Belanda tahun 1850. Nah, di Belanda sana ternyata sudah ada pemilu sejak tahun 1850. Pada pemilu saat itu dimenangkan oleh Partai Liberal. Partai Liberal itu nanti mengakibatkan pemerintah Belanda itu menyelenggarakan pemerintahan yang liberal. Nah, itu berdampak pada sistem ekonominya. Sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi liberal, termasuk juga negeri jajahannya. Yang kedua adalah revolusi industri. Pada materi pelayaran kolonialisme dan imperialisme tentang pelayaran dunia, kita sudah membahas tentang revolusi industri. Coba diingat-ingat lagi, revolusi industri apa? Revolusi industri itu adalah penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia. Nah, ini. Pada materi pelayaran dunia, kita tahu ya, pelayaran yang biasanya menggunakan kapal-kapal besar, menggunakan tenaga angin, menggunakan tenaga manusia sebagai pendayungnya. Gara-gara revolusi industri, gara-gara mesin uap, kapal-kapal itu berubah energinya berasal dari mesin. Jadi tidak lagi bergantung pada angin dan tidak lagi bergantung pada tenaga manusia untuk menjalankan kapal itu. Nah, kemudahan ini menyebabkan Belanda itu jadi lebih banyak mengirimkan kapalnya ke Hindia Belanda. Nah, ini memperlancar pasokan bahan mentah dari negara jajahan. Itu ya. Oke, lanjut. Penerapannya. Nah, penerapannya
kebijakan pintu terbuka itu lahirnya pabrik milik swasta di Indonesia. Nah, tadi ya sudah Ibu bilang ya, jadi pabrik-pabrik itu mulai banyak berdiri di Hindia Belanda saat itu. Ada pabrik pun ada juga perkebunan. Nah, di situ juga keluar undang-undang atau peraturannya. Ada undang-undang agraria atau agrarische wet dan undang-undang gula, Suikerwet. Nah, kedua undang-undang ini mengatur tentang perkebunan atau mengatur tentang perkebunan gula. Pertanian dan perkebunan gula. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita ambil pabrik-pabrik itu, yaitu pabrik tebu di Batavia dan Semarang, pabrik kina di Jawa Barat, pabrik teh di Jawa Barat dan Sumatera. Lalu kita masuk ke eksploitasi manusia. Nah, perkebunan-perkebunan itu tentu dan jelas ya butuh manusia untuk menggarapkannya, butuh manusia untuk mengolah bahan-bahan di perkebunan atau pertanian itu. Sebelum kita masuk materi, perhatikan dulu 3 gambar ini. Ini adalah pabrik di sekitar perkebunan. Terlihat dari ini ya, ini perkebunan ini. Ini di pegunungan ini, kelihatan gunungnya. Nah, ini. Lalu yang bawah, ini ada manusia-manusianya, kuli-kulinya, buruh-buruhnya. Dan ini adalah mandor-mandornya yang kelihatan orang Eropanya ya, ini orang-orang Belanda ini. Lalu gambar satunya, ini ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang sedang memetik teh di perkebunan teh zaman dulu ini. Nah, terus eksploitasi manusia, yaitu pengerahan manusia dengan tipu daya, paksaan, ketidakadilan, serta kesewenang-wenangan dialami rakyat di perkebunan milik swasta asing. Nah, ternyata pegawai-pegawai itu tidak dimanusiakan. Maksudnya gimana? Jadi dianggap sebagai budak. Nah, muncullah istilah-istilah dari perkebunan-perkebunan itu. Istilahnya adalah kuli, tapi tulisannya koeli, yaitu artinya buruh. Lalu ordenemer, pemilik perkebunan itu namanya ordenemer. Dalam melaksanakan eksploitasi manusia di perkebunan itu, dibuatlah juga undang-undangnya. Luar biasa ya, Belanda itu pakai peraturan juga, undang-undang gitu. Jadi mesti nanti ada hukumannya ini. Nah, namanya adalah kuli ordonanti. Kuli ordonanti itu adalah peraturan yang mengatur pemilik perkebunan bebas mempekerjakan kuli di perkebunannya. Istilah mudanya namanya adalah kontrak kerja, kuli ordonanti. Nah, hukumannya dinamakan penal sancti, yaitu hukuman bagi para pekerja. Ini hukumannya terserah sama si pemilik perkebunan, bisa dicambuk, bisa dipukuli, bahkan sampai pembunuhan. Nah, itu eksploitasi manusia pada zaman Belanda. Ternyata tidak cukup hanya eksploitasi manusia, pada zaman itu juga ada eksploitasi agraria. Agraria kan pertanian ya. Eksploitasi ini adalah eksploitasi agraria, yaitu lahan produktif. Memaksimalkan lahan produktif untuk digunakan sebagai perkebunan atau pertambangan. Lahan-lahan yang bisa dipakai untuk perkebunan dan pertambangan dimaksimalkan digunakan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya oleh pengusaha-pengusaha swasta. Nah, ada beberapa tanah yang akan kita bahas. Tanah itu awalnya tuh semuanya milik raja, tapi ada terus dibagi lagi nih. Yang pertama adalah tanah yang dikuasai langsung, namanya bumi narawita. Kalau tanah ini, dia tuh tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan raja dan keluarganya di kerajaan. Jadi kerajaan, raja dan sanak keluarganya itu dipenuhi kebutuhannya itu lewat tanah ini, namanya bumi narawita.
Terus yang kedua yaitu tanah hadiah atau yang disebut dengan tanah apanage atau tanah lungguh. Nah, tanah ini adalah tanah yang dihadiahkan kepada orang kepercayaan raja atau kerajaan. Nah, di sini biasanya yang menjabat sebagai, kalau sekarang lurah kayak gitu ya. Nah, nanti kalau jabatannya udah turun, sudah tidak menjabat lagi, nanti tanah itu dikembalikan lagi kepada raja. Terus yang ketiga adalah tanah mancanegara yang dikuasai oleh bupati. Ini sama. Kalau yang ini tanah yang dihadiahkan kepada bupati disebut namanya adalah tanah mancanegara. Nah, kita masuk ke politik etis. Kebijakan-kebijakan kemarin seperti tanam paksa dan politik pintu terbuka itu adalah kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat, sangat membuat rakyat itu menderita. Nah, terus orang-orang Belanda, ternyata di Belanda itu juga ada orang yang peduli sama negara jajahannya. Ada pemerintah yang tidak peduli dengan negara jajahannya, ada orang-orang yang peduli dengan negara jajahannya. Nah, itu namanya adalah kaum humanis, dari kata human ya, manusia. Jadi mereka menganggap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya itu tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia kayak gitu. Akhirnya mereka menuntut pembebasan kuli-kuli, pembebasan orang-orang yang tersiksa dari kebijakan-kebijakan itu, atau menghapuskan kebijakan itu secara langsung agar berpengaruh pada rakyat, agar rakyatnya tidak menderita lagi, agar rakyat Indonesia atau Hindia Belanda itu tidak menderita lagi. Nah, itu namanya kaum humanis. Nah, kaum humanis dipelopori oleh namanya Van de Venter, Bapak Van de Venter. Nah, gagasannya mulai terlihat dan mulai didengar lewat tulisannya yang terbit pada majalah The Gids, yang artinya panduan. Nah, di majalah The Gids dia menulis tulisan berjudul En Eresschuld, yang artinya adalah hutang budi. Begitu. Nah, politik etis ini ada 3 bagian. Politik etis itu apa saja bagiannya? Yang pertama adalah irigasi, yang kedua migrasi, yang ketiga adalah edukasi. Jadi orang-orang itu menuntut pembuatan irigasi untuk tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah perkebunan. 1. 2. Migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Jadi orang-orang Jawa itu dimigrasikan ke Sumatera, Kalimantan, gitu. Perpindahan penduduk. Dan yang ketiga adalah edukasi. Orang-orang Indonesia diberi pendidikan. Itu ya, idealnya. Harusnya kayak gitu. Yang diminta oleh kaum humanis kepada pemerintah Belanda.